Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar dan memperdalam materi pembuatan logo. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kalian tahu nggak sih apa itu logo? Jadi, logo adalah simbol atau desain grafis sebagai pencerminan hal-hal bersifat non-visual yang mewakili suatu perusahaan, produk, atau layanan. Logo biasanya terdiri dari teks, gambar, atau kombinasi keduanya yang dirancang agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata pembuatan logo itu memiliki tujuan loh. Tujuan yang pertama yaitu mewakili merek. Logo menjadi identitas utama yang dapat mencerminkan nilai, visi, dan misi dari suatu merek. Tujuan yang kedua yaitu membangun identitas visual. Logo membantu menciptakan citra unik yang pastinya dapat mudah dikenali oleh konsumen. Tujuan yang ketiga yaitu komunikasi produk. Logo dapat menyampaikan pesan atau karakteristik suatu produk dengan visual yang lebih menarik. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan. Logo yang profesional dan konsisten dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran. Logo yang kuat dapat meningkatkan kesadaran merek dan memudahkan konsumen untuk mengingatnya. Selain tujuan, pembuatan logo juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu identifikasi. Logo dapat membantu mengenali suatu merek atau perusahaan dengan mudah. Fungsi yang kedua yaitu diferensiasi. Logo dapat membedakan suatu merek dari pesaing di industri yang sama dan menciptakan identitas yang unik. Fungsi yang ketiga yaitu komunikasi nilai. Logo dapat mencerminkan visi, misi, dan nilai dari suatu bisnis atau organisasi. Fungsi yang keempat yaitu kepatenan. Logo yang unik dapat dipatenkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual suatu merek. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengenalan. Logo dapat memudahkan konsumen untuk mengingat dan mengasosiasikan suatu merek dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam logo. Tipe logo yang pertama yaitu pictorial. Pictorial adalah ikon atau desain berbasis grafis. Pictorial juga biasa disebut dengan nama logo simbol, logogram, atau logo mark. Mungkin gambaran yang terlintas dalam pikiran ketika teman-teman berpikir mengenai tipe logo ini adalah logo Shell dan Apple. Tipe logo yang kedua yaitu lettermark. Jenis logo lettermark atau yang biasa disebut dengan monogram merupakan logo berbasis tipografi yang terdiri dari beberapa huruf yang disingkat. Umumnya adalah inisial dari suatu bisnis atau perusahaan. Beberapa perusahaan yang menerapkan logo jenis lettermark adalah HP dan CNN. Tipe logo yang ketiga yaitu wordmark. Wordmark adalah bentuk logo yang terbuat dari susunan teks berisikan nama merek yang dapat dibaca dengan jelas. Jenis logo yang satu ini berbasis font dan hanya berfokus pada nama bisnis. Sebagai contohnya adalah Google dan Coca-Cola. Tipe logo yang keempat yaitu logo emblem. Logo emblem ini terdiri dari font di dalam simbol atau icon, kemudian ditambahkan lencana atau garis border. Terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan logo emblem, contohnya seperti Starbucks dan Lamborghini. Tipe logo yang terakhir yaitu logo abstrak. Tipe logo abstrak merupakan jenis logo dengan gambar berbasis bentuk khusus. Contoh perusahaan yang menerapkan logo abstrak adalah Pepsi dan Pertamina. Elemen visual dalam pembuatan logo terdiri dari 4 aspek. Terdapat warna, tipografi, bentuk, dan juga garis. Ayo kita bahas satu persatu. Aspek yang pertama yaitu warna. Warna mencakup spektrum yang luas, mulai dari warna-warna dasar seperti merah, hijau, dan biru, hingga berbagai nuansa dan kombinasi di antaranya. Warna juga memiliki peran penting dalam seni, desain, psikologi, dan komunikasi karena dapat mempengaruhi emosi, persepsi, dan juga pesan apa yang ingin disampaikan. Aspek yang kedua yaitu tipografi. Tipografi mengacu pada pemilihan dan penggunaan huruf dalam desain.
Hal ini mencakup jenis huruf atau font, ukuran, spasi, dan juga tata letak dalam teks. Setiap font memiliki karakteristik unik yang dapat membantu mengekspresikan karakter dalam suatu merek. Aspek yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam logo seperti lingkaran, persegi, segitiga, atau bentuk-bentuk lainnya dapat menciptakan pesan dan asosiasi tertentu. Bentuk-bentuk ini dapat menggambarkan kesan yang berbeda, misalnya lingkaran yang mencerminkan kesatuan dan kesempurnaan, atau segitiga yang mencerminkan dinamika dan kemajuan. Aspek yang terakhir yaitu garis. Garis adalah elemen dasar yang terbentuk oleh perpanjangan titik dalam satu arah. Garis dapat digunakan untuk menghubungkan, memisahkan, atau membuat bentuk-bentuk yang lebih kompleks dalam karya seni dan desain. Garis dapat berupa lurus, melengkung, diagonal, zigzag, horizontal, atau vertikal yang memiliki berbagai makna dan penggunaan tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.